Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Abdul Fattah. Saya mahasiswa program Magister Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Bandung. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan untuk AAS di mata kuliah Manajemen Pengendalian dan Persediaan. Eh, Langsung saja kita lihat soal yang ada di sini. Diketahui produk A memiliki BOM, MPS, dan data inventory yang ditunjukkan pada gambar di tabel di bawah ini. Nah, kita lihat bersama di sini ada finish good yang dikodekan dengan A. Lalu ada dua komponen yang diperlukan untuk membentuk finish good A ini, yaitu H sebanyak 2 dan juga J sebanyak 3. Dan masing-masing baik di finish good dan komponennya mempunyai lead time sebanyak 1. Di sini juga bisa kita lihat ada product and sub assembly-nya, ada safety stock, on hand, schedule receipt di minggu ketiga, dan ada lot size-nya. Untuk MPS produknya dalam satuan minggu ya, ini ada dari 0 sampai 7 dan semua satuannya dalam bentuk thousand units, jadi tidak perlu ada yang dikonversi. Nah, keterangan di sini dari angka MS produk ditambahkan dengan 2 digit NIM terakhir. Nah, di NIM saya belakangnya ada angka 18, maka saya sudah hitungkan kalau nilai di minggu 1 sampai minggu 7 itu seperti ini. Ini saya sudah copy ke kalau masing-masing sesuai, jadi 137 ditambah dengan 18, jadi seperti ini. Lalu di sini untuk finish good A lead time-nya 1, safety stock-nya 20, on hand-nya 100 ya, dan lot size-nya 5. Nah, untuk on hand ini kita masukkan juga di on hand past due-nya sebanyak 100. Dan ada schedule receipt di minggu ketiga sebanyak 120. Berarti schedule receipt di minggu ketiga sebanyak 120. Oke, kita langsung saja untuk menghitung POH di minggu pertama. Nah, dikarenakan POH-nya di sini lebih kecil daripada gross requirement, maka ini akan muncul net requirement-nya. Kalau mari kita hitung net requirement-nya, berarti sama dengan nilai gross requirement dikurangi dengan nilai schedule receipt, karena di sini tidak ada tapi tetap kita kurangkan, dikurangkan dengan nilai POH di sebelumnya di past due, lalu ditambahkan dengan jumlah safety stock-nya. Berarti muncul nilai net requirement-nya. Nah, karena ada munculnya requirement-nya, maka kita harus mencari juga dan menghitung juga plan order release-nya. Plan order release-nya itu kita lihat di bagian ada penambahan di bagian lot size. Di lot size ini adalah ada minimum sebanyak 5. Maka perhitungannya kita pakai ini. Function sailing, di mana kita bisa sekaligus menentukan lot of us-nya sesuai dengan plan order release kita nanti. Ini bagian tulis aja sama dengan sailing, terus kita klik net requirement, lalu kita titik koma dengan lot of size-nya. Nah, ini sebanyak keluar plan order release-nya itu sebanyak 75. Berarti plan order receipt sama dengan seperti dengan plan order release-nya. Seperti itu. Maka kita bisa dapat menghitung nilai POH-nya. Berarti sama dengan nilai prorek ditambah nilai POH sebelumnya dikurangi dengan nilai gross. Nah, dapat nilai POH-nya sebanyak 20. Selanjutnya di minggu kedua ada lagi permintaan gross requirement sebanyak 263, dan kita lihat lagi bahwa nilai POH-nya lebih kecil daripada nilai gross rate, maka akan muncul juga net requirement-nya. Jadi sama dengan
nilai gross weight dikurangi schedule receipt di 0, dikurangi nilai POH sebelumnya, ditambahkan dengan nilai safety stock. Oh, kok ini false ya? Oh, sorry. Ini harusnya kurang ya. Saya salah tekan. Nah, muncul nilai net requirement-nya. Begitupun dengan hal yang sama. Di plan order list-nya kita gunakan function sailing, di tab aja, terus nilai NR titik koma dengan nilai lot of size. Nah, berarti muncul plan order list-nya sebanyak 265. Maka di plan order list pun sama seperti plan order list. Dan untuk kita bisa mendapatkan nilai POH juga, berarti sama dengan nilai ProRec ditambah nilai POH sebelumnya dikurangi dengan nilai gross weight. Nah, muncul angka sebanyak 22. Di minggu ketiga juga ini masih tidak memenuhi, maka akan muncul net requirement, tapi kita punya schedule receipt. Nah, ada sebanyak schedule receipt sebanyak 120. Tapi setelah kita lihat belum bisa memenuhi untuk gross requirement-nya, maka akan tetap muncul net requirement. Maka kita hitung lagi dulu net requirement-nya, berarti sama dengan gross weight dikurangin schedule receipt dikurangin nilai POH pada sebelumnya, dan kita tambahkan dengan safety stock kita. Nah, muncul sebanyak 66. Dan di plan order list-nya sama, kita pakai function sailing saja. Sailing di tab bagian ini di titik koma dengan lot of size. Nah, muncul order sebanyak 70, maka plan order receipt-nya sebanyak 70. Nah, begitupun di POH pakai rumus yang sama. ProRec ditambahkan dengan POH dikurangkan dengan ini dan ditambahkan dengan nilai SR. Nah, baik, di minggu keempat juga ada permintaan sebanyak 133, tapi project online hidup 4, maka akan muncul net requirement ya. Jadi sama dengan gross rate dikurang dengan schedule receipt dikurangi dengan POH ditambahkan dengan ini, berarti muncul net requirement 129. Berarti plan order release-nya sama dengan function sailing tab 129 ini dengan lot of size ini. Nah, sebanyak 130, maka plan order receipt-nya juga jadi 130. Jadi POH-nya kita hitung, berarti plan order receipt kita tambahkan dengan POH sebelumnya dikurangkan dengan gross requirement-nya, maka akan muncul POH sebanyak 21. Di minggu kelima masih juga kurang, kita butuh 152, maka akan muncul net requirement yang sama ya, sama dengan ini dikurangi schedule receipt dikurangi POH dan ini dengan ini dan ditambah dengan safety stock lagi. Oke. Apa nih? Oh, ada ini, sorry ya, ini harus hati. Oke, dapat 151. Plan order list-nya sailing ini titik koma 5. Maka pembelian sebanyak 155. Lalu berarti plan order list-nya juga sama ya, sama dengan. Oke, kita bisa mendapatkan nilai POH-nya lagi. ProRec kita tambahkan dengan POH sebelumnya, kita kurangkan dengan gross requirement yang di minggu kelima. Oke, nah dapat. Di minggu keenam sama juga ya, melakukan yang sama, masih POH-nya kurang dari
gross requirement-nya. Jadi tetap akan muncul net requirement. Ya, gross kita kurangi schedule receipt, kita kurangi dengan PO sebelumnya, dan kita tambahkan dengan safety stock. Oke. Ya, sebanyak 181. Plan order list-nya kita sailing lagi. Kita sailing lagi. Tab 181 titik koma dengan lot of size. Oke. Prorek 185, nilai POH-nya kita kurangkan saja, prorek ditambah dengan ini dan kita kurangkan dengan nilai gross requirement-nya. Oke. Nah, tinggal minggu ke-7. Sama halnya, kita tetap harus menghitung net requirement ya. Jadi begini. Oke. Dikurangi. Dikurangi ini dan ditambah dengan stok. Oke. Maka akan muncul sailing ya 100 di koma size 5 tutup ya, sama ya 200. Nilai POH nya sama dengan prorek, kita tambahkan dengan POH dan kita kurangkan dengan nah muncul ya. Kita sudah selesai menghitung finish good A. Selanjutnya kita akan menghitung komponen H. Nah, dimana untuk membentuk finish good A kita memerlukan 2 komponen H dan 3 komponen J. Maka dari itu saat menghitung komponen H, nilai plan order release yang di sini harus kita kalikan 2, karena untuk membentuk finish good A ini memerlukan 2 komponen H seperti itu. Jadi kita kalikan saja. Jadi contohnya sama dengan 75 ini dikali 2. Nah, seperti itu. Ini bisa nggak ya? Saya coba. Ya, betul ya. Ini C15. Nah, sama ya. Nilainya 0, tidak ada. Oke, seperti itu ya. Nah, lead time-nya kita masukin juga. Lead time di komponen H itu 1. Safety stock-nya kita lihat yang di kolom H sini. Safety stock-nya 15. Safety stock-nya 15. Lalu on hand-nya 200 ya. Dan lot size-nya 12. Lot size-nya 12. Lalu di sini ada di minggu ketiga ada schedule receipt sebanyak 300. Minggu ketiga sebanyak 300. Oke. Nah, caranya sama seperti yang tadi, seperti menghitung di finish good A. Nah. Oh ya, ini karena ada nilai gross requirement di past due dan kita mempunyai project on hand sebanyak 200 di past due-nya, maka agar bisa mendapatkan nilai past due yang sekarang kita langsung kurangkan saja. Jadi nilai on hand dikurangi dengan nilai gross requirement di past due. Jadi ada sisa 50 untuk project on hand yang sekarang. Selanjutnya pakai rumus yang sama untuk menghitung POH pada minggu pertama. Nah, bisa lihat ini akan muncul net requirement ya. Jadi sama dengan gross requirement dikurangi schedule receipt dikurangi dengan POH sebelumnya ditambahkan dengan nilai safety stock. Ya, berarti kita dapat net requirement sebanyak 495. Maka di sini kita hitung dulu, kita sailing dulu plan order list-nya. Sailing 495 sailing dengan ada lot of size sebanyak 12. Maka yang harus di plan untuk
pembelian sebanyak 504.000 unit ya. Lalu berarti muncul plan order receipt sebanyak segini. Maka bisa dapat nilai POH sama dengan nilai prorek ditambah dengan POH sebelumnya dan kita kurangkan dengan gross requirement. Nah, ada sisa sebanyak 80. Begitupun di sini ada permintaan lagi di minggu kedua sebanyak 140. Jadi tetap kita menghitung lagi net requirement-nya. Sama gross requirement dikurangi schedule receipt dikurangi POH dikurangi schedule receipt dikurangi POH sebelum dan ditambahkan dengan safety stock yang ada sebanyak 131. Maka plan order release-nya sailing berapa yang harus kita ambil, ada pengadaannya, kita sailing dengan lot of size-nya sebanyak 12, sebanyak 132 untuk pengadaan barangnya. Maka naiknya sebanyak 132. Nilai POH-nya berarti adalah penrek ditambah dengan sebelum kita kurangkan dengan permintaannya. Nah, ada sisa 16 ya. Masih memenuhi safety stock. Langsung menghitung pada minggu ketiga. Di sini ada GR sebanyak 260 dan SR sebanyak 300. Maka kita hitung POH-nya ini sudah memenuhi ya. Sama dengan nilai POH ditambahkan dengan nilai schedule receipt, lalu kita kurangkan dengan nilai dengan gross requirement-nya. Nah, muncul datang sebanyak 56. Oke, selanjutnya pada minggu keempat ada permintaan gross requirement sebanyak 310, maka ini akan muncul net requirement. Ini sama dengan ini dikurangi SR kurangi POH ditambahkan dengan nilai safety stock. Maka net requirement butuh sebanyak 269. Berarti kita hitung plan order release-nya. Kita sailing dulu. Mulai dengan 12. Ya, berarti sebanyak 276 ya. Maka nilai POH-nya sama dengan baik ditambah dengan on hand kita kurangkan dengan first payment. Berarti ada sebanyak 22. Di minggu kelima ada GR lagi sebanyak 370. Maka muncul net requirement ya, GR kurangi schedule receipt dikurangi POH sebelumnya dan ditambahkan dengan safety stock banyak 363. Kita sailing lagi dibagi dengan 12 lot of size ya sebanyak 372. Maka plan order receipt-nya sebanyak 372. Maka nilai korek ditambahkan dengan nilai POH kita kurangkan dengan permintaan lingkungan sebanyak 24. Dan di minggu ke-6 banyak 400, kita kurangi dengan SR, kita kurangi dengan POH, kita tambahkan dengan harus dikasih satu ya. Karena kenapa ini nilai ininya beda, aku bilang. Oke, ini sama dengan sailing. Terus
ini sebenarnya ini direct ditambahkan dengan POH kurang dengan proses. Ya, di minggu ke-7 tidak ada permintaan, maka otomatis nilai POH-nya yang di sini. Ya, untuk komponen H sudah selesai dihitungkan. Oke, kita lanjut untuk menghitung komponen J. Karena untuk membentuk satu finish good A, kita membentukkan 3 komponen J. Maka dari itu kita lanjutkan, tapi kita isi dulu ya. Lead time-nya J ini sama 1, safety stock-nya J10. Lalu on hand-nya, oh ini ntar saya coba copy dulu ya. Ini on hand-nya J itu 300 dan lot size J-nya 15. Nah, karena untuk membentuk finish good A memerlukan 3 komponen J, maka dari plan order release ini kita harus kalikan 3. Nah, jadi sama dengan kita mulai dari PS7 juga sama. Ini dikali 3. Nah, seperti itu. Ini langsung kita sama ratakan aja seperti ini. Ya. Ini nilainya. Lalu kita tetap berhitung seperti yang tadi. Karena on hand-nya di sini 300 dan ada gross requirement di PS2 sebanyak 225, maka kita menghitung project on hand yang saat ini. Berarti project on hand dikurangi dengan gross requirement PS2. Berarti ada sebanyak 75 project on hand ya. Kita mulai lagi dari minggu pertama untuk menghitung POH-nya. Nah, di sini ada permintaan sebanyak 795, maka akan muncul lagi net requirement. Ya, net requirement berarti sama dengan gross dikurangi SR dikurangi POH sebelumnya dan ditambah dengan safety stock. Nah, maka akan muncul sebanyak net requirement sebanyak 730. Kita hitung per order list-nya. Selling NR dibagi dengan lot of size. Jadi ada permintaan sebanyak 735. Maka plan order receipt-nya juga sebanyak 735. Lalu kita bisa menghitung nilai POH-nya. Nilai korek tambah POH nilai proret ditambah nilai POH dikurangi nilai, maka ada sisa sebanyak 15. Oh iya, saya lupa, ada schedule receipt di minggu ketiga sebanyak 400 ya. Di sini harus kita masukin juga nilainya 400. Lalu kita hitung di minggu kedua ada permintaan sebanyak 210. Maka akan muncul lagi nilai net requirement-nya dengan nilai GR dikurangi SR dikurangi nilai POH sebelumnya dan ditambah dengan safety stock-nya. Maka ada permintaan sebanyak 205. Kita sailing lagi karena punya lot of size ya. Ini wajib untuk kita sailing. Ya, permintaan berarti yang harus kita planning untuk melakukan order listnya sebanyak 210. Begitupun nilai order receipt-nya juga sama ya. Maka akan muncul nilai POH evaluate ditambah dengan nilai POH dikurangi dengan gross requirement. Nah, akan muncul nilai 15. Nah, di minggu ketiga
ini ada permintaan sebanyak 390, tapi kita punya schedule receipt, maka ini sudah memenuhi. Kita tinggal hitung aja nilai POH-nya ya. Ini sama dengan nilai SR ditambah dengan nilai POH-nya, kita kurangi dengan nilai GR, berarti ada sisa 25. Tidak ada net requirement ya, karena masih memenuhi. Lanjutnya di minggu keempat ada permintaan 465, maka akan muncul lagi nilai net requirement. GR kurangi SR kurangi dengan PO sebelumnya, dan kita tambahkan dengan safety stock. Ada permintaan sebanyak 450. Kita harus melakukan selling karena lead time-nya itu 1, jadi kita hanya mundur 1 ya, 1 kolom. Ini sama dengan selling 90 proses. Oke, 50 berarti nilainya sama 1. Nah, ini ada sisa project on hand 10. Ada permintaan sebanyak 555 di minggu kelima, maka akan muncul lagi net requirement. Begitu aja terus. Dikurangi SR, dikurangi OH, dan ditambah dengan safety stock. Nah, permintaan sebanyak 555. Selling. Ini selling harus terus ya. Oke, 1 ya. Nilai sama seperti nilai C. Ini nilai POH-nya Tanrek ditambah dengan project on hand, kita kurangi dengan GR-nya. Ya, berarti ada 10. Di minggu ke-6 ada lagi permintaan GR sebanyak 600 ya. Muncul lagi nilai untuk nilai net requirement. Sama halnya schedule ya, sebanyak 600 kita selling options. Sama ya, 600 nanti muncul nilai POH dan koin energi. Di minggu ke-7 tidak ada permintaan GR, maka nilai POH sama ya. Baik, selanjutnya kita akan menuliskan output NRP-nya dari masing-masing komponen. Pertama dari finish good A, ini sudah saya kopikan. Ya, jadi yang kita kopikan itu adalah plan order release-nya, yang bagian ini. Nah, ini kita kopikan ke sini, ke output NRP-nya, produk A. Nah, terus komponen H yang ini, dan komponen J yang ini. Nah, dengan demikian output NRP-nya sudah dituliskan, berarti ini sudah selesai. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan, baik dari secara penyampaian ataupun materi. Semoga video AS ini mendapatkan nilai yang baik buat saya. Sekali lagi terima kasih dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.